Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri channel akan memberikan informasi seputar aturan pemberian THR untuk tenaga honorer, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kita tahu bahwasanya di berbagai pemerintahan daerah sudah mulai memberikan THR untuk tenaga honorernya. Contoh, di Kabupaten Pangandaran sudah mempersiapkan Rp600.000 THR untuk tenaga honorer. Di Kabupaten Ciamis sudah ada instruksi mengumpulkan nomor rekening. Bahkan yang tidak memiliki rekening pun harus membuat dulu rekening. Tetapi ada juga sebagian daerah yang belum ada tanda-tanda memberikan THR bagi tenaga honorernya. Sebenarnya bagaimanakah sih aturan pemberian THR untuk tenaga honorer? Simak informasi berikut, tapi jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang mari langsung saja ke fokus berita. Dikutip dari harian media online tirto.id. Nah, ini judulnya seperti ini. Aturan THR untuk tenaga honorer, outsourcing, dan cara menghitung THR. Tirto.id. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa pemberian tunjangan hari raya atau THR bukan hanya menjadi hak para pekerja yang berstatus tetap, pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, supir, bahkan pekerja rumah tangga atau PRT berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya, tegas Menaker. Selain itu, berdasarkan pada pasal 7 ayat 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan, dijelaskan bahwa pekerja buruh outsourcing berhak mendapatkan THR keagamaan bila hubungan kerjanya belum berakhir pada saat hari raya keagamaan atau berakhir sesudah hari raya keagamaan. THR pekerja buruh outsourcing ini wajib dibayarkan oleh perusahaan pemborongan pekerja atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja buruh. Dan selanjutnya, aturan pembayaran THR untuk tenaga honorer. Lantas, bagaimana aturan pemberian THR untuk pekerja honorer di instansi pemerintah? Kemnaker menjelaskan bahwa pemberian THR keagamaan bagi pekerja honorer di instansi pemerintah dapat diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA. DIPA itu kalau tidak salah daftar isian penggunaan anggaran ya. Kontrak kerja dan SK yang pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi atau daerah. Nah, di sini ya disebutkan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing daerah. Nah, ini artinya ketika daerah memberikan THR bagi tenaga honorer berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Misalkan Pangandaran memberikan Rp600.000, sementara Ciamis misalkan memberikan dengan jumlah yang berbeda. Ini tidak menjadi masalah karena THR
untuk instansi daerah masing-masing itu merupakan kewenangannya. Jadi tidak harus sama ya antara THR honorer Kabupaten A dengan Kabupaten B. Selain itu, berdasarkan pada surat edaran nomor M-04/4/2022 tanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja buruh di perusahaan, pemberian THR tahun ini juga tidak lagi boleh dicicil seperti tahun lalu. Nah, ini merupakan kabar gembira juga bagi pekerja buruh di perusahaan atau sejenis lainnya, bahwasanya Menaker menegaskan pemberian THR untuk para pekerja tahun ini tidak lagi dicicil dan tidak boleh dicicil kepada perusahaan tersebut. THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 1 bulan. 12 bulan. Minimal 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional tanpa dicicil alias kontan, kata Menaker. Nah, di sini ya disebutkan juga cara menghitung THR. Berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 dan Permenaker nomor 6 tahun 2016, maka pekerja atau buruh dengan masa kerja 12 bulan atau 1 tahun secara terus-menerus atau lebih, maka berhak untuk mendapatkan THR 1 kali gaji atau upah. Ini bagi pekerja yang 1 tahun secara terus-menerus. Sedangkan bagi karyawan swasta, pekerja maupun buruh yang belum genap 1 tahun atau memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 1 tahun, maka penghitungan THR yang didapat adalah masa kerja dibagi 12 bulan dibagi 1 bulan upah. Artinya bagi tenaga buruh atau kerja di bawah 12 bulan, maka THR-nya itu dihitung ya, atau tidak 1 kali gaji, berbeda dengan pekerja yang secara terus-menerus dalam 1 tahun. Ini masalah pembagian THR, para perusahaan ini sudah profesional ya sebenarnya, tetapi di sini informasi tidak ada salahnya kalau kita juga ya mengetahui lagi tentang cara pembagian THR. Kita lanjutkan, penghitungan upah sebulan adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang didapat oleh karyawan swasta, pekerja maupun buruh. Namun, menurut Kemnaker perlu diingat jika perusahaan memiliki ketetapan atau ketentuan THR 2022 sendiri dengan nilai lebih besar dari THR yang diatur Permenaker, maka THR yang dibayarkan mengikuti ketetapan milik perusahaan. Ya, berdoanya memang seperti itu ya. Kalau dari pemerintah sedikit, kemudian dari perusahaan aturannya memberikan THR yang lebih besar, ya syukur alhamdulillah ya, kita cari yang lebih besar. Lantas bagaimana dengan penghitungan THR untuk karyawan swasta, pekerja maupun buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau harian lepas? Ini berbeda lagi ya aturannya untuk pekerja sistem kontrak kerja atau buruh harian lepas. Kemnaker menjelaskan bahwa penghitungan upah 1 bulan untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas adalah sebagai berikut. Untuk poin yang pertama, karyawan swasta, pekerja maupun buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.
Upahnya 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Kedua, bagi karyawan swasta, pekerja buruh maupun buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Ya, itulah pertemuan pada kali ini. Admin membahas tentang cara atau aturan pembayaran THR untuk tenaga honorer di instansi pemerintah atau daerah dan pemberian THR untuk para pekerja swasta atau di perusahaan. Kalau kurang jelas silahkan videonya diulang lagi ya. Admin mendoakan semoga para tenaga honorer baik di instansi daerah maupun pusat diberikan THR. Semoga Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah. Amin. Wassalam.